Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya bagi kita semua. Baik, coba saudara tersenyum sebentar, saudaranya, menunjukkan bahwa saudara dalam sukacita di hadapan Tuhan. Baik, kita melihat firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah judul kuasa pemulihan, kuasa pemulihan. Kita memulainya dari Matius pasal 25. Matius pasal 25. Kita akan menemui satu ayat di situ, ayat yang keempat, bagian dari kisah tentang 10 anak darah. Matius 25 ayat yang keempat dikatakan begini: sedangkan gadis-gadis yang sana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Saudara-saudara, dikatakan gadis yang bijaksana, dia membawa pelita dengan buli-buli berisi minyak. Bijaksana karena gadis-gadis yang bijaksana ini menyadari bahwa pelita yang dia miliki itu sekali waktu akan dapat kehabisan minyak. Jadi bijaksana karena dia menyadari pelitanya itu tidak bisa dikatakan diharapkan untuk bertahan selama-lamanya. Artinya dia mengerti banyak hal yang bisa membuat pelita itu menjadi padam. Yang kedua, bijaksana karena dia mengetahui waktu dan keadaan yang dia hadapi itu tidaklah pasti. Dia hanya dikatakan pergi song-songlah mempelai. Dia tidak diberitahu jam berapa mempelainya datang. Dia tidak diberitahu bagaimana situasi di situ. Adakah angin, adakah hujan, tahu itu. Jadi orang gadis yang bijaksana ini dia sadar pelitanya bisa padam. Dia sadar waktu dan keadaan yang ada di depannya itu tidaklah bisa diukur dan dipastikan keadaannya. Sehingga saudara-saudara, karena dia bijaksana, dia tidak mengerti situasi yang dihadapi. Dia tidak mengerti waktu berapa lama dia harus memakai pelita itu, membuat orang gadis-gadis bijaksana ini membawa minyak dalam buli-buli. Kenapa? Karena dia tahu pelitanya harus terus-menerus menyala. Jadi bijaksana karena dia sadar ini pelita harus terus-menerus menyala. Sementara dia sadar juga waktu dan keadaan yang dia hadapi itu tidak jelas, tidak menentu. Mau berapa lama, mau apa keadaannya, adakah hujan, adakah badai, adakah angin, dia tidak tahu itu. Tetapi yang dia tahu pelitanya harus menyala sebab dia ditugaskan untuk menyongsong mempelai. Bijaksana itulah artinya saudara-saudara. Jadi keadaan itu bisa saja membuat pelitanya itu menjadi padam. Itu sebabnya dia membawa minyak dalam buli-buli. Kalau kita lihat Matius 12 ayat 20, Matius 12 ayat 20 dikatakan begini: bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara, sumbu yang pudar adalah sumbu yang nyalanya sudah semakin buruk, semakin jelek, ya, semakin lemah.
Jadi kalau dibahasakan jelek itu dalam konteks lampu itu, dia nyalanya itu semakin jelek, semakin tidak jelas, saudara. Nah, sumbu yang pudar itu menunjukkan pelita lampu yang sudah mulai kehabisan minyak. Saudara, Matius 12 ayat 20 itu menunjukkan bahwa lampu yang sudah pudar itu tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan saja tidak kepingin lampu itu mati. Dengar baik-baik saudara ya, Tuhan tidak menginginkan pelita itu padam. Sehingga saudara dan saya yang menjalani hidup ini diharapkan punya kebijaksanaan supaya pelita saya, pelita saudara terus menyala. Sadarilah waktu ke depan ini, situasi di depan ini itu tidak bisa kita tebak seperti apa. Dan keadaan tidak bisa ditebak. Kita lihat bagaimana terjadi di NTT. Baru saja senang-senang karena Pak Presiden datang meresmikan bendungan. Sebulan kemudian adalah angin badai di sana. Angin apa itu? Seroja ya. Hancur semua sudah. Banyak yang rusak. Artinya saudara, betapa saya dan saudara perlu sama-sama memperhatikan. Ada yang satu yang harus terus dipertahankan adalah pelita yang menyala. Pelita yang menyala. Tuhan saja tidak kepingin pelita itu padam. Tetapi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, mari kita punya kebijaksanaan bagaimana supaya pelita saya itu tetap menyala. Minyak dalam buli-buli itulah yang menentukan. Kita datang 2 Raja-Raja 4, 2 dan 4. 2 Raja-Raja pasal 4. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara-saudara, ada perempuan yang datang kepada Elisa. Dia berkata, saya ini terjepit. Penagih hutang mau mengambil anak-anak saya. Lalu Elisa tanya, di rumahmu ada? Saya hanya punya minyak dalam buli-buli. Sedikit sekali dalam buli-buli. Lalu Elisa berkata, kumpulkan bejana-bejana kosong dari tetanggamu. Cari bejana-bejana kosong, bawa ke rumahmu, kumpulkan di rumahmu, tapi jangan terlalu sedikit. Saudara, menarik kata-kata Elisa itu, jangan terlalu sedikit, kumpulkan yang banyak, lalu tuangkan minyak dalam buli-buli itu ke dalam bejana-bejana itu. Mana yang penuh, geser. Nah, saudara-saudara, minyak dalam buli-buli itu terus mengalir karena bejana-bejana kosong itu ada. Makanya Elisa berkata, kumpulkan, jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena dia akan terus mengalir selama ada bejana kosong.
Saudara, minyak dalam buli-buli itu akan terus mengalir selama ada yang kosong. Ada yang kosong. Tinggal kita sekarang. Adakah kita menyadari bahwa saya memerlukan minyak yang mengalir itu, kuasa yang mengisi ruang-ruang kosong tadi. Ruang-ruang kosong. Kadang-kadang kita ini tidak pernah menyadari bahwa saya ini memerlukan sesuatu. Ada banyak kali kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah mulai kosong. Kita malah sepertinya tidak peduli dengan hidup kita. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini ada kekurangan, saudara. Tidak sadar. Kita rasa kita paling pintar, kita paling mampu, dan kita bisa melakukan segala-galanya. Orang lain kita anggap penonton saja. Kamu tidak usah ikut campur urusan hidup saya. Kamu tidak usah ikut campur dengan hari-hari saya. Saya bisa. Saya bisa. Saudara, pelita itu harus terus menyala. Hidup saya, hidup saudara harus terus ada apinya. Tapi kalau bencana pelitanya itu kosong, bagaimana dia akan menyala? Apa yang akan menjadi sesuatu yang menyala dari hidup kita kalau pelitanya kosong? Elisa berkata, kumpulkan bejana kosong dan minyak itu akan mengalir mengisi. Saudara, minyak dalam buli-buli, kuasa yang Allah taruhkan dalam hidup saudara, itu akan mengisi pelitamu. Tapi kalau engkau tidak mau, tidak punya minyak dalam buli-buli, maka jangan heran pelitamu mulai pudar. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan, perhatikan kenapa ayat ini kita lihat. Tetapi jawab Tuhan kepada belum ayat 11 dulu dong. Ayat berapa tadi? Ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, sepertinya Tuhan berkata kepada Paulus, Paulus, biarin aja. Kamu lemah, biarin aja. Sebab justru dalam kelemahan itu kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika itu Paulus berkata, dia berdoa kepada Tuhan supaya duri yang ada pada dirinya itu dicabut oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak usah. Justru dengan adanya duri itu engkau jadi lemah. Dan dalam kelemahan itu kuasaku jadi sempurna. Itu sebabnya Paulus berkata, saya bermegah dalam kelemahan, sebab kelemahanku itu membuat kuasa Tuhan terus mengalir di dalam hidupnya. Itu sebabnya siapa saja yang merasa paling kuat, kuasa Tuhan tidak pernah ngalir dalam hidupnya. Selama kita merasa gagah, selama kita merasa mampu, selama kita merasa bisa, maka Tuhan tidak bisa menyatakan kuasanya
yang sempurna itu. Makanya Tuhan bicara kepada Paulus, Paulus sudah tenang-tenang saja, tidak masalah kamu lemah, tidak masalah kemampuanmu terbatas, tidak masalah mungkin engkau agak begini begitu, sebab justru dalam kelemahanmu itulah baru kuasa itu bisa mengalir. Minyak itu berhenti mengalir ketika tidak ada lagi yang kosong. Kuasa Tuhan tidak akan bisa mengalir dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kalau kita tidak membuat dan merasakan kondisi ini adalah lemah. Itu sebabnya Tuhan katakan, sudah Paulus, dalam kelemahan kuasaku sempurna. Artinya mari kita sama-sama mulai berpikir dan melihat bahwa diri kita ini ada bagian-bagian yang kosong, sehingga kita masih bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, alirkan kuasa-Mu, sebab ada yang kosong dalam hidupku, sebab saya dalam keadaan lemah. Alirkan kuasa-Mu. Tapi kalau kita selalu berkata, tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik, tidak ada yang perlu digumulkan, tidak ada yang perlu disusahkan, ya Tuhan juga menjelaskan lewat firman-Nya tadi. 2 raja-raja tadi berkata, ketika habis bejana kosong itu, minyaknya berhenti, tidak mengalir. Mari kita sama-sama belajar, saudara ya, untuk menyadari ketika kita dalam keadaan yang lemah, kosong, maka kuasa Tuhan akan mengisinya dan melakukan pemulihan-pemulihan bagi saudara dan saya. Itu gunanya kita punya minyak dalam buli-buli. Kita maju, saudara ya. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13-nya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sekali saudara, ayat ini menunjukkan bahwa kita perlu sadari ada saatnya tangan ini sudah tinggal tergantung begini, tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Ya, artinya kita lagi tidak bisa berkarya. Habis sudah semuanya, akhirnya sudah tinggal tergantung begini, tidak bisa lagi berkarya. Tapi Tuhan bilang, jangan putus asa, terus jalan dalam lurus supaya dapat mujizat. Kita lihat sekarang, saudara, di dalam Rut pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ayat 3, ayat 2. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani, itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menapi jelai di tempat pengirikan. Ayat 3. Maka mandilah, beruraplah. Berurap ini artinya pakai minyak, saudara. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Rut ini kita tahu adalah menantu dari Naomi. Dia seorang Moab, bukan orang Yahudi. Nah, dia ikut dengan Naomi pulang ke negeri Israel, negeri Yehuda, ke Bethlehem Yehuda. Dan ada Boas yang disebutkan oleh Naomi tadi adalah sanaknya
orang yang berhak untuk menebus mereka. Sebab ada tradisi di Yahudi itu, kalau ada keluarga yang bangkrut, maka keluarganya sanaknya lah yang harus menebus harta tanah warisan mereka. Tidak boleh orang lain. Supaya tanah warisan setiap suku Israel itu tidak pindah-pindah. Jadi sanaknya lah yang harus menebus. Nah, Boaz ini adalah sanak dari suaminya Naomi ini yang sudah mati, sehingga dia harus menebus. Dan itu ditentukan bagaimana yang mau ditebus ini. Makanya Naomi berkata kepada Rut, mandi beruraplah, pakailah minyak, lalu temuilah Boaz. Ayat-ayat itu seperti itu. Temuilah Boaz, sang penebus itu. Saudara, untuk mendapatkan penebusan, maka Rut harus memakai minyak. Dia perlu penebusan. Karena apa? Kondisinya sudah bangkrut. Keluarga Naomi pergi ke Moab, habis semuanya. Ketika pulang lagi ke Bethlehem Yehuda, tanahnya harus ditebus. Dan Naomi berkata, Rut, beruraplah, pakai minyak, supaya engkau bisa menarik Boaz, sang penebus itu memperhatikanmu. Saudara, ini keadaan yang sangat-sangat kita butuhkan hari-hari ini. Berani berurap, supaya kita bisa menarik Tuhan sang penebus itu memperhatikan saya, memperhatikan saudara. Kalau kita tidak punya minyak, kita tidak ada satu dalam satu urapan, satu kemuliaan, satu naungan Tuhan, maka kapan kita bisa menikmati Tuhan yang penebus itu bekerja di dalam kita? Kita tidak seada di bawah urapan Tuhan, di bawah penguasaan Tuhan. Kita tidak mau mengenakannya. Lalu kapan kita bisa menarik Yesus sang penebus itu berkarya untuk kita? Kalau kita selalu lari-lari, tidak mau ada di bawah urapan kuasa Tuhan itu yang tadi. Kapan kita bisa menarik penebus itu berkarya dalam kita? Ayat 9 dari Rut pasal 3 kita baca. Bertanyalah ia, ini adalah Boaz, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ayat 11, ini yang kita dengar. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang berbuat baik-baik. Boaz berkata, saya akan melakukannya. Rut datang bukan acak-acakan, saudara, tapi dia datang berurap. Dia ada di bawah cengkeraman dari kuasa Allah itu tadi, urapan Tuhan. Sehingga itu menarik Boaz. Boaz berkata, luar biasa, engkau begitu indah. Lalu dia berkata, saya akan melakukan semuanya untukmu. Saudara, tidak ada ruginya saudara diam
di bawah naungan kuasa Tuhan. Tidak ada ruginya, saudara. Jangan lari-lari. Ya. Ngisep maning lah. Enggak, saudara, tetaplah di situ. Sebab kalau engkau ada di situ, itu membuat Yesus sang penebus itu tertarik kepadamu dan akan melakukan apa yang kita mintakan kepadanya. Yang menjadi persoalan selalu adalah kita suka lari-lari. Kita suka lari-lari. Kita dengar tetangga kita ada di dalam kuasa dari Allah, kita tidak pernah mau ikut masuk ke dalamnya. Naomi berkata, Rut, mandi beruraplah. Mandi beruraplah. Tunduk ada di dalam naungan kuasa itu. Sehingga ketika Boas melihat dia, betapa luar biasanya. Engkau sudah menunjukkan yang luar biasa. Dan Boas berkata, aku akan melakukannya untukmu. Tinggal saudara dan saya. Makanya Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata begini, saudara ya. Pengkhotbah 9 ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jangan sampai tidak ada kuasa Tuhan yang menaungi saudara. Itu menjadi kebutuhan kita bersama hari-hari ini, saudara. Kebutuhan kita bersama hari-hari ini. Kita maju, saudara ya. Sekarang kita datangi Mazmur 133 ayat 2 dan 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Minyak di kepala Harun. Dia turun ke janggutnya, dia turun ke leher jubahnya mengalir. Minyak urapan itu, saudara, kalau diteliti di dalam firman Tuhan, dia mengeluarkan bau yang sangat harum. Jadi ketika urapan itu ada di kepala, dia meleleh, dia turun ke janggut, dia turun ke leher jubah, dia menyebarkan bau harum yang semerbak. Kalau dikaitkan dengan ayat 1 di Mazmur 133 itu, dia bicara bagaimana indahnya saudara bersaudara kalau duduk dengan rukun. Ada keharuman yang menyebar, saudara. Dan di ayat 3 dikatakan itu seperti embun gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Itu kesanalah berkat Tuhan perintahkan. Saudara, kebersamaan, katakanlah begitu, persekutuan kita itu adalah minyak yang harum. Dia menarik berkat Tuhan mengalir dalam pertemuan-pertemuan kita. Perhatikan baik-baik betapa indahnya orang-orang yang bersama-sama duduk rukun dengan kemurahan, dengan hadirat Tuhan tadi. Dia seperti minyak yang turun di kepala Harun, lalu turun ke janggutnya, ke leher jubahnya, dia mengalir. Sehingga semerbaklah terjadi. Saudara, kuasa Allah yang ada di pertemuan-pertemuan, kuasa Allah yang ada di perkumpulan-perkumpulan kita bersama, itu menarik embun dari Hermon, berkat kehidupan itu turun.
Jadi tidak ada ruginya kalau saudara dan saya tinggal di bawah naungan kuasa Tuhan. Terlebih kalau kita semua bersama-sama ada di bawah naungan kuasa Tuhan. Saya dari sini, saudara dari sana, dari belakang sana ada pasti dahulu. Memancarlah. Kita sama-sama di bawah naungan kuasa Allah itu, maka itu menyebarkan keharuman dan menarik berkat dari Allah, berkat kehidupan. Jadi saudara, kalau kita kumpul begini, saya di bawah naungan kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara di bawah naungan kuasa Tuhan, kita semua ada di sini, maka itu menarik embun dari Hermon turun ke tengah-tengah kita, amin. Sehingga saudara dan saya menikmati kemurahan Tuhan. Jadi jangan berpikir biar orang-orang itu saja. Saudara terlibat seperti minyak tadi ke leher, ke janggut, ke leher jubah, dia mengalir. Artinya semua kita sama-sama saudara, sama-sama. Jadi jangan malu saudara, amin. Jangan malu, kita sama-sama ada di bawah kuasa Allah yang mengurapi kita, dan itu menarik berkat yang indah. Kehadiran saudara diperlukan dalam ibadah ini, amin. Jangan anggap saudara tidak penting. Kehadiran saudara dalam ibadah ini membuat keharuman minyak itu terasa kemana-mana. Kehadiran saudara di sini dengan urapan Tuhan tadi, kehadiran saudara yang ada di bawah kuasa Tuhan itu tadi, itu akan memberkati saudara-saudara yang lain. Jangan sering berpikir saya tidak terlalu penting. Kehadiranmu ikut berperan untuk menarik embun Hermon. Haleluya. Jadi jangan lagi saudara berpikir, sudahlah saya pokoknya belakangan. Jangan. Kehadiran saudara ikut berperan untuk menarik embun dari Hermon. Tapi kalau saudara masa bodoh bukan hanya orang lain tidak dapat, saudara sendiri tidak ada di situ. Tapi kalau kita sama-sama, maka semua kita berperan untuk sama-sama menarik embun dari Hermon itu turun ke tengah-tengah kita. Saudara diberkati, saya diberkati, semua kita menikmati berkat kehidupan yang dari Tuhan. Sekali lagi saya harap saudara mulai melihat pentingnya kehadiran saudara dalam ibadah. Amin. Saudara diperlukan dalam ibadah ini. Saudara dibutuhkan dalam ibadah ini. Karena ketika kita bersama-sama, dia membuat berkat embun dari Hermon itu turun ke tengah-tengah kita. Saya bersyukur kalau saudara hadir, sebab itu akan membuat peluang besar embun dari Hermon kita nikmati bersama hari-hari ini.